Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pihak LAN yang telah memfasilitasi kami mengikuti Latsar CPNS, juga kepada PIC dan Bapak Ibu Widya Suara. Saya Furkan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Pidijaya tahun 2023, Angkatan 2 Kelompok 1 dengan nomor NDH 31. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan pengalaman belajar saya yang memuat kerangka berpikir atau keterkaitan mata pelatihan selama mengikuti pelatihan Agenda 1 yang diasuh oleh Ibu Widya Suara Asridiana SIP MPA. Pada Agenda 1 ini, kami belajar tentang 3 materi, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara. Yang kedua adalah isu kontemporer. Kemudian yang ketiga, kesiapsiagaan bela negara. Memulai pembelajaran, setelah perkenalan dari Widya Suara, kami kemudian memperkenalkan diri masing-masing. Kemudian Ibu Asridiana memberikan pretest untuk melihat kesiapan pelatihan kami. Selanjutnya dilanjutkan dengan pembelajaran materi, yaitu materi yang pertama, wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai cara pandang warga negara yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian ada konsensus dasar yang perlu dijadikan pedoman dalam bernegara, yang mana ini merupakan konsensus fundamental untuk keberlangsungan keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, peserta pelatihan diarahkan untuk memahami nilai-nilai dasar bela negara dan indikator daripada nilai dasar bela negara. Rumusan nilai-nilai bela negara adalah: yang pertama, rasa cinta tanah air; yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara; yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara; yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara; kemudian yang terakhir, mempunyai kemampuan awal bela negara; yang kelima. Maka diharapkan peserta mampu mengaktualisasi bentuk-bentuk bela negara berdasarkan 5 rumusan nilai bela negara tersebut. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut, peserta ditugaskan secara kelompok untuk membuat satu video visualisasi bangsa yang memuat gambaran wawasan kebangsaan dan bela negara. Selanjutnya, materi kedua, yaitu isu-isu kontemporer. Dalam pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami isu-isu yang berkembang di era modern ini dan perubahan-perubahan strategis bersebab isu-isu kontemporer yang terjadi. Maka diharapkan PNS mempunyai modal awal dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional pelayan masyarakat. Nah, isu-isu kontemporer tersebut adalah: pertama, korupsi; yang kedua, narkoba; yang ketiga, terorisme dan radikalisme; yang keempat, money laundry atau pencucian uang; kemudian yang kelima, proxy war; yang keenam, cybercrime atau kejahatan dunia maya berupa hate speech, ujaran kebencian atau hoax. Maka kemudian dalam menganalisis isu-isu tersebut dapat dilakukan dengan teknik-teknik analisis isu, yaitu ada teknik tapisan isu, ada fishbone diagram, mind mapping, dan analisis SWOT. Kemudian sebagai pendalaman materi, Widya Suara menugaskan kami peserta dengan membagi sub-sub kelompok untuk menganalisis isu stunting dengan menggunakan salah satu teknik analisis isu di atas. Selanjutnya, untuk materi ketiga adalah
kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dalam menghadapi situasi kerja yang beragam, yang dilakukan berdasarkan kebulatan sikap dan tekad secara ikhlas, disertai kerelaan berkorban sepenuh jiwa raga, yang dilandasi oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, untuk menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Maka diharapkan peserta pelatihan mempunyai kemampuan awal bela negara, yang modal awalnya adalah kesiapan mental dan kesiapan fisik. Maka bela negara adalah tekad kita, sikap kita, serta tindakan kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun bersama-sama dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Dalam memperdalam materi, kami ditugaskan masing-masing untuk membuat rancangan aksi bela negara berdasarkan indikator bela negara. Sebagai tambahan, kami juga ditugaskan tugas kelompok, yaitu menyusun denah tata tempat untuk acara resmi. Demikian learning journal yang dapat saya paparkan, yaitu pengalaman singkat sekaligus kerangka berpikir selama pelatihan agenda 1. Mohon maaf atas segala kesilapan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.